Halo Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah readingan untuk September 2022 untuk orang yang berzodiak Scorpio ya. Nggak harus di sun placement ya, kalau kalian familiar dengan birth chart ya, itu nggak harus di sun placement ya. Kalau misalnya di birth chart kalian itu banyak sekali Scorpionya kayak saya ya, saya rasa mungkin bisa cocok dengan readingan ini. Jadi kalau kamu sun-nya ada di Taurus, tapi ternyata di placement lain Scorpio semua, saya rasa kamu bisa cocok dengan energi di video ini. Kalau ternyata nggak cocok, nggak usah memaksakan diri deh, daripada buang-buang kuota. Saya ingin readingan saya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sudah berbaik hati meluangkan waktu untuk mendengarkan saya ngoceh. Oke, Scorpio, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ya masuk ke readingannya. Ini jadi gini Scorpio, ketika saya channeling energi kalian untuk bulan September 2022, saya tuh ngelihat ada sosok kayak siluet ya, siluet, tapi warnanya itu di gradasi hitam biru gitu, hitam biru dongker kayak gitu ya. Nah, itu ada sosok tangannya 6, tapi dia perempuan ya. Nah, ini adalah Dewi Hindu ya. Saya tidak menganut agama Hindu, dan saya nggak terlalu master juga semua Dewi Hindu, tapi saya yakin kalau sosok yang saya lihat ini adalah Dewi Kali Ma ya, atau Ma Kali. Kalau kita lihat namanya itu Ma terus spasi terus Kali gitu ya. Ini tuh artinya tuh kayak Ma itu kayak mother gitu loh, ibu. Ada alasannya kenapa namanya itu ada Ma di depannya. Ya, jadi dia itu adalah dewi yang serem ya. Kalau kita ngeliat gambar-gambarnya di Google gitu ya, terutama gambar-gambar tradisional Ma Kali ini, kalau itu serem gambarnya ya. Matanya melotot, lidahnya melek, kulitnya hitam, tangannya ada 6, bawa senjata, senjatanya ada darah segarnya, terus ada kepala yang terpotong gitu ya. Nah, ini serem banget gitu loh. Ini apa nih, Dewi atau setan gitu kan, kita mikirnya kayak gitu, karena interpretasi modern itu berbeda dengan interpretasi tradisional gitu ya. Oke. Ini saya hanya ingin sharing informasi yang saya tahu soal Ma Kali ya. Mengingat saya juga bukan agama Hindu, jadi saya mohon maaf ya buat teman-teman yang agamanya Hindu. Kalau misalnya saya salah informasi, bisa dikoreksi di kolom komentar, biar saya juga sekalian belajar ya. Tapi setahu saya, Ma Kali ini adalah bukan dewi yang jahat ya. Energinya itu memang serem, agresif gitu, tapi dia nggak jahat. Justru dia itu galak kayak gitu karena dia ingin melindungi anak-anaknya dari setan ya. Jadi kayak meme yang the power of emak-emak itu, tapi versi kerennya gitu. Ya, versi kerennya gitu. Aku nggak berniat bercandain Ma Kali, karena aku ngerasa ini dewi yang sangat positif ya, aside dari penampilannya gitu ya. Ini dewi yang sangat melindungi anak-anak. Perlu diketahui, setahu saya ya, kepala yang terpotong yang dia pegang itu ya, itu sebenarnya kepala penjahat gitu loh. Karena dia saking cintanya sama anak-anaknya, dia setan pun dilawan gitu loh. Makanya setan-setan itu takut gitu sama dia. Ya, kita semua tahu lah, emak-emak itu sangat protektif terhadap anaknya. Seperti video burung ini yang sempat viral ini. Kalau kalian pernah nonton ya, kita bisa lihat itu burung ini kelihatan sekali kalau dia itu ketakutan ketika ada traktor lewat. Tapi sekalipun dia ketakutan, sekalipun dia cuma burung kecil, tapi dia nggak mau pergi meninggalkan telur-telurnya, karena dia sadar lebih baik saya mati bersama anak-anak saya daripada saya pergi. Karena kalau dia pergi, dia pasti menyesal sekali. Ini adalah naluri keibuan. Ini adalah naluri dari Ma Kali ya. Ini yang membuat Ma Kali agresif dan menyeramkan. Tentu saja dia tuh serem bagi orang-orang yang berniat jahat ke anak-anaknya. Nah, kenapa ada Ma Kali muncul di sini? Dugaan saya itu adalah karena
ini ada hubungannya dengan situasi Scorpio. Nih ya, ini adalah tema Scorpio bulan September 2022. Kita bisa lihat di sini. Ini secara sekilas ini adalah shadow work, ya. Seperti yang kita ketahui, shadow work ini adalah energi divine feminine, ya. Saya nggak peduli kamu cewek atau cowok, kamu punya energi feminin, energi maskulin di dalam jiwa kamu, ya. Karena energi maskulin dan feminin itu sebenarnya adalah bukan energi organ kelamin, ya, tapi itu sebenarnya adalah energi kayak gini. Energi maskulin itu adalah energi action, energi disiplin gitu ya, energi yang fokus ya. Sehingga kalau kamu pingin lebih fokus, pingin lebih strong gitu ya, misalnya asertif gitu ya, nah itu kamu bisa gunakan energi maskulin kamu, nggak peduli kamu cewek atau cowok ya. Sementara energi feminin itu adalah energi dalam konteks ini ya, itu adalah energi shadow work, energi healing. Kenapa energi shadow work itu adalah energi healing? Ketika kita hidup bermasyarakat, pasti ada yang namanya proses adaptasi. Nah, ketika kita beradaptasi dengan orang-orang di sekitar kita, tentunya ada sesuatu yang kita nggak keluarkan, ya nggak? Contohnya aja simpelnya gini ya, kita pasti kalau jerawatan kita nutupi, buat yang cewek-cewek terutama ya, pasti nutupin dengan ya makeup, karena kita nggak pengen jerawat kita terlihat orang lain, karena orang lain bisa ya ngejudge kita kayak gitu ya. Aku nggak ngomong kita itu palsu ke orang lain, aku nggak ngomong gitu. Aku justru ngomong ya, kadang-kadang memang kita harus menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Karena kalau kita terlalu jujur, orang lain bisa manfaatin kita. Shadow work ini adalah ketika kita beradaptasi dengan orang lain sehingga kita membuang sesuatu yang merupakan jati diri kita. Karena itu tidak bisa relevan dengan situasi di mana kita berada. Intinya shadow work itu adalah berdamai dengan sisi yang kamu anggap sebagai musuh, padahal itu adalah bagian dari jati diri kamu. Shadow work itu juga adalah bagaimana menggunakan senjata yang kamu miliki. Senjata ini adalah misalnya pisau di tangan kamu jadi alat untuk memasak, bikin orang lain kenyang, bikin seseorang hidup. Tapi di tangan orang lain, pisau ini menjadi alat untuk membunuh orang. Nah, ini adalah senjata. Sesuatu yang di kamu itu jadi sesuatu yang bermanfaat, tapi di orang lain tidak bermanfaat. Nah, ini ada caranya, ada energi di dalam diri kita, di mana hanya kita yang bisa menggunakan energi itu dengan tepat. Saya harap kamu paham maksud saya ya. Saya yakin orang-orang yang memang seperti ini pasti paham maksud saya. Yang punya bakat tersembunyi gitu ya, tapi nggak umum di kalangan masyarakat di sekitarnya, pasti paham maksud saya. Kalau nggak salah ada Mercury retrograde ya. Kalau nggak salah loh ya. Nah, Mercury retrograde ini memang momennya untuk shadow work. Momen yang paling tepat untuk shadow work. Jadi, apa hubungannya Dewi Makhali dengan shadow work? Nah, Makhali ini ya seperti yang kita tahu, dia adalah energi divine feminine yang agresif. Energi divine feminine ini adalah energi yang autentik ya. Jadi Makhali ini sangat melindungi anak-anaknya dari setan-setan, dari energi-energi negatif ya. Nah, energi negatif itu apa? Itu adalah rasa takut, kegugupan, kepanikan gitu ya, kayak merasa kamu tidak layak. Ini tuh bisa jadi dalam bentuk ketika negatif self talk, itu juga bisa menjadi setan, inner demon gitu. Makhali ini akan membantu kamu untuk berdamai dengan sisi autentik kamu ya. Ini sangat berhubungan dengan energi Makhali yang ditunjukkan kepada saya. Kita lihat di sini, ini dari komik Berserk ya. Ini namanya Guts. Terus ini temannya Guts. Saya lupa namanya. Si Guts ini menggunakan armor Berserk ya, armor yang bisa membuat dia itu gelap mata ya. Ini tertrigger kalau dia misalnya, seingat saya ya, kalau dia itu kayak survival gitu loh,
kayak nyawanya terancam atau untuk melindungi teman-teman yang dia cintai, dia akan mengizinkan armor mistis ini untuk mengambil alih kesadaran dia, dan ini bisa memberikan dia kayak kekuatan gitu, tapi agak sadis sih kalau kamu baca komiknya. Kekuatan iya, tapi juga nyiksa dia gitu loh. Jadi misalnya tangan dia patah, nah armor ini bakal maksa tangannya itu untuk nyambung sehingga dia itu bisa terus berantem gitu. Padahal tangannya nggak sembuh juga gitu loh. Jadi ini kayak double edge sword ya, pedang bermata dua. Jadi di satu sisi dia memberikan kamu kekuatan untuk terus maju, tapi di sisi lain dia juga tidak berefek positif ke kamu gitu loh. Nah ini kan energi yang negatif, tapi energi ini muncul karena kamu ingin melindungi orang-orang yang kamu cintai. Nah intinya di gambar ini hubungannya dengan Makhali itu adalah ini, ada suatu energi di mana kamu ingin melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Ini bisa juga melindungi diri sendiri ya, dari setan-setan yang datang untuk menyerang kamu. Jadi ini momen yang sangat positif ya, momen yang sangat baik untuk shadow work. Kalau kamu melakukan shadow work di bulan ini Scorpio, saya yakin ini bakal sangat healing sekali buat kamu, bakal sangat membantu buat kamu untuk healing ya. Nah ini ada lirik, ini lagu Save Me dari BTS ya, tapi ini terjemahannya ya, ini saya artikan ya. Aku ingin bernapas, aku benci malam ini. Night ini berarti kegelapan ya. Kegelapan itu kayak kalau kita hidup di dalam kebingungan, kepanikan, rasa takut gitu ya, itu kan kayak kita hidup di dalam kegelapan gitu. Nah ini digambarkan, disimbolkan dengan night, malam ya. Terus aku ingin bangun ya. Ada energi di dalam diri kamu yang ingin terbangkitkan. Ada sesuatu yang ingin bangkit di dalam diri kamu ya. Tapi di bulan ini, kalau kamu berhasil melakukan shadow work, aku yakin sesuatu yang ingin bangkit di dalam diri kamu ini pasti akan terbangkitkan dengan baik. Ya. Aku benci mimpi ini. Dream ini maksudnya, saya rasa ini maksudnya kayak mimpi buruk ya. Kayak hidup di dalam mimpi buruk gitu loh. Aku terjebak di dalam diriku sendiri ya. Ketika orang tidak mengenal siapa dia, itu karena dia sudah terlalu banyak sisi dari jiwanya yang dia masukkan ke dalam ranah shadow. Ini adalah tujuan shadow work, untuk membantu memberikan cahaya di ranah kegelapan itu. Apa jadinya kalau sudah diberikan cahaya? Kamu jadi semakin mengenal dirimu sendiri. Ketika kamu mengenal dirimu sendiri, kamu tidak lagi terombang-ambing oleh apa kata orang ya, atau hal-hal yang membingungkan gitu ya. Terus I am dead, jadi kayak hidup iya tapi mati pun enggak gitu. Kayak gitu ya. Nah save me, selamatkan aku, karena aku tidak bisa menggenggam diriku sendiri, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri ya. Ini benar-benar menggambarkan rasa bingung ya. Aku ini siapa? Kenapa aku mendadak suka menangis tanpa sebab? Kenapa aku merasa sedih tanpa ada sebab yang jelas? Kenapa? Nah, kalau kalian mengalami ini, ya, ini sudah saatnya kita melihat ke dalam diri sendiri dan kita sembuhkan luka yang pernah ditimbulkan oleh mungkin orang-orang tercinta di sekitar kita. Ya, tidak bisa dipungkiri, kita manusia pasti saling menyakiti ya. Nah ini yang harus kita sembuhkan. Ini namanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Terus I need your love before I fall, aku butuh cintamu sebelum aku jatuh. Aku rasa ini kalimat terakhir ini adalah aku butuh diriku, cinta dari diriku sendiri sebelum aku benar-benar jatuh ya. Ini menggambarkan suasana yang sangat kayak urgent gitu loh. Ini udah gawat darurat nih. Aku harus segera mencintai diriku sendiri ya, sebelum akhirnya aku terjatuh ya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Oke? Jadi Scorpio,
ini adalah tema kamu untuk bulan September. Shadow Work. Aku akan kocokkan 3 kartu buat kamu. Kamu nanti pilih salah satu ya, pilih mana yang memanggil kamu. Nah, di situ ada guidance singkat buat kalian yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu kalian shadow work bulan September ini ya. Beneran serius, ini momennya sangat tepat. Apalagi sampai ada Mak Kali muncul di sini ya. Dia akan melindungi. Mak Kali sampai muncul itu berarti dia ingin melindungi kamu dari your inner demon, feeling saya ya. Your inner demon. Your inner demon itu apa? Itu adalah suara-suara yang ngomong kamu tidak pantas, kamu orang yang buruk gitu, kamu orang yang jahat kayak gitu, atau kata-kata yang kita lontarkan terhadap diri sendiri kayak kamu bodoh, bego banget sih, masa gitu aja nggak bisa, atau kamu nggak berguna, nah, kayak gitu. Kata-kata yang menyakiti diri kita sendiri, tapi kita yang ngomong ke diri sendiri, seperti itu loh ya. Nah, itu adalah inner demon. Ini ada energi dari semesta yang dikirim untuk mendampingi kamu untuk melawan inner demon ini. Jadi tolong Scorpio yang menonton video ini, manfaatkan energi ini baik-baik ya. Oke. Bentar. Oke. Cara mainnya gini, kamu pilih salah satu dari 3 kartu ini ya. Kalau perlu kamu pause videonya, terus kamu meditasikan, tanya ke spirit guide kamu, atau ya nggak usah pakai mikir, langsung aja pilih. Aku mau milih yang ini misalnya, kayak gitu. Kalau kamu bingung mau pilih yang mana, mau baca semuanya juga boleh, nggak apa-apa. Terus setelah kamu baca semuanya, oh ternyata saya relevan di kartu yang ini, ya udah nggak apa-apa, ambil aja yang ini. Kalau kamu merasa relevan di ketiganya, ya udah nggak apa-apa, ambil aja ketiganya. Oke, siap. Saya beri kamu waktu 10 detik mulai dari sekarang. Go. Oke, 10 detik sudah lewat. Sekarang kita bisa mulai untuk membaca. Enaknya dari mana dulu ya? Dari sini dulu deh. Oke. Buat kamu yang memilih karet gelang, ini adalah tips buat kamu shadow work ya. Oh, oke. Oke, saya tahu kartu ini akan muncul. Oke. Saya merasa kamu sangat spiritual. Saya merasa kamu itu sudah punya banyak ilmu, tahu bagaimana cara melakukan shadow work. Dan saya nggak akan kaget kalau ternyata kamu misalnya sudah lama menjalani spiritual, atau kayak punya background psikologi, atau ya sering-sering nontonin video-video spiritual kayak gitu ya, spiritual barat misalnya, yang bahasa Inggris itu. Iya, aku ngomong yang bahasa Inggris karena spiritual Indonesia itu beda dengan spiritual barat ya. Aku nggak akan bandingin mana yang lebih bagus ya. Nah, nih kita lihat ya, High Priestess ini adalah simbol dari seorang scholar. Aku nggak akan kaget kalau kamu punya major di bidang psikologi ya. Ini dia bukunya terbuka, tapi dia nggak baca. Dan kita bisa lihat ini mukanya yakin sekali ya. Saya ngerasa kamu nggak perlu diajarin, kamu nggak perlu ilmu dari saya. Malah mungkin kamu yang harusnya ngajarin saya loh. Ya, kamu udah sangat tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Dan tapi di sini ya, shadow kamu itu masih banyak yang harus dipilah gitu. Kita bisa lihat di sini ya, buahnya nyampur dengan ya, ini saya ngelihatnya kayak ilalang ya. Ya, buahnya nyampur dengan ilalang ini gitu. Jadi sekalipun kamu punya banyak ilmu, tapi saya rasa kamu masih punya banyak PR untuk kamu bersihin gitu loh. Iya, bahasa saya itu bersihin gitu ya. Ya, menyiangi rumput-rumput liar. Oke. Aku nggak lagi ngomong ke kamu kalau kamu punya banyak ilmu tapi nggak pernah shadow work. Aku nggak ngomong kayak gitu. Justru aku melihatnya kayak kamu ini mungkin ya old soul. Dan mungkin kamu hadir di keluarga kamu untuk membersihkan generational karma.
Nah, kenapa saya menebak begitu? Saya menebak begitu karena ini PR kamu banyak banget, sekalipun kamu sangat spiritual, ya. Hanya jiwa-jiwa kuat biasanya terlahir dengan tugas seperti ini, ya. Jadi sekalipun kamu tahu banyak, tapi ada banyak yang harus kamu kerjakan. Karena ya tugas kamu ngekat generasional karma agar anak-anak kamu, keturunan kamu itu hidup lebih baik, ya. Nah, coba kita lihat sekarang advice-nya untuk yang memilih karet gelang. Ya, saya rasa kamu bisa mengharness ya, mengendalikan shadow kamu dengan sangat baik, inner demon kamu dengan sangat baik, ya. Dan intuisi kamu tuh sangat tajam, ya. Kamu tuh sangat ya, kamu sangat spiritual, sangat cerdas gitu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi and yet, ya, Spirit punya advice buat kamu, ya. Kita bukannya pengen ngeremehin kamu, tapi saya yakin sepandai-pandainya kita tetap masih banyak yang belum kita ketahui. Kadang-kadang kita butuh masukan dari sekalipun anak kecil yang jauh lebih muda dari kita untuk ngasih tahu kita, oh iya, ternyata ini loh, gitu. Nah, oke. Ini kartu jatuh langsung ke sini ya? Apa ini kartunya ya? Ini bukan kartunya. Oh iya, lucu ya, dia langsung jatuh ke sini gitu. Ini kartunya bukan? Ada di sini. Oke, 3 ini nggak kepake. Justru yang ini yang kepake ya. Lucu sekali, dia jatuh langsung ke sini loh. Ini lucu. Oke. Kita lihat ini apa ya. Biasanya spirit nggak pakai reverse di sini, tapi kita mau nanya dulu. Ini reverse nggak? Oke, thank you. Ya, ini nggak reverse. Oke, kita lihat ini advice-nya. Oke, maaf saya ketawa bukan bermaksud untuk mengejek kamu. Saya hanya terkesan dengan synchronicity ya. Perlu kamu ketahui ini adalah kali kedua saya nge-tag video ini karena ketika saya tag one ya, pertama kali nge-shooting readingan ini, saya itu kayak apa, kagok gitu, terbata-bata ngomongnya karena energinya berat sekali gitu. Saya sesak napas gitu, terutama di cakra jantung gitu. Nah, di kartu pertama ini di tag one, video tag one itu advice-nya ini sama ini. Sekarang dia jatuh lagi gitu. Saya sangat terkesan dengan synchronicity ini. Wow, oke, kita langsung saja ya. Apa maksudnya anxiety? Kenapa anxiety menjadi nasihat ya? Saya merasa kadang-kadang kita itu, sekalipun kita sangat bijaksana, tapi kadang-kadang kita tuh merasa takut untuk konflik dengan diri sendiri. Ada sesuatu yang kita hindari. Ini saya beritahu ya, kalau kadang-kadang kita merasa takut itu tidak hanya dengan gemetar atau menggigil ketakutan, enggak seperti itu. Kadang-kadang ketika kita merasa takut, terutama takut untuk menghadapi diri sendiri dalam ranah shadow work ya, dalam topik shadow work, gejalanya itu adalah ketika kita ngerasa sedih, ketika kita ngerasa panik, ketika kita merasa tertekan, kita milih untuk nonton Netflix, nonton video yang lucu-lucu, untuk baca komik gitu ya, pelarian, atau makan kayak gitu, pelarian gitu ya, apapun asal bisa bikin aku ngerasa baik lagi. Oke, kadang-kadang itu bisa kayak, kan karena intensi saya self love gitu loh. Iya, kadang-kadang kita agak tertipu di sini ya, karena saya ngomong gini karena saya mengalami. Kadang-kadang saya merasa takut gitu ya, tapi ternyata spirit guide saya negor saya, kamu jangan kabur dari dirimu sendiri gitu. Akhirnya ketika saya merasa panik, saya coba hening, mundur diri. Biasanya saya nyari danau ya, tapi belakangan ini kan lagi covid ya, jadi saya di kamar aja. Terus saya membayangkan saya duduk dengan diri saya sendiri.
Terus saya interogasi, kamu kenapa ngerasa seperti ini? Kenapa kamu merasa marah? Saya lihat, saya dengarkan rasa marah saya dengarkan kesedihan saya dengarkan kegugupan saya. Kenapa kamu tersinggung dengan orang ini? Kenapa kamu ingin mengontrol orang ini? Kenapa kamu ingin mengubah orang ini jadi cocok seperti dunia kamu gitu loh? Kalau nggak cocok kan berarti ya ngapain dipaksain gitu kan? Kenapa kamu harus konflik dengan orang ini kalau memang kalian nggak cocok gitu loh? Kenapa sih mempersulit diri sendiri? Oh, ternyata ada sesuatu dalam diri saya yang membuat saya enggan melepaskan energi ini. Karena energi orang ini itu terikat dengan energi shadow saya. Ya. Nah, nasihat dari spirit buat kamu yang memilih pile 1 ini adalah duduk, diam, tenang, dan dengarkan amarah kamu, dengarkan kepanikan kamu, dengarkan rasa takut kamu, ya. Lihat nih, lihat loh, ini Major Arcana loh, nggak main-main Scorpio yang milih pile 1 ini. Kamu itu sangat spiritual, kamu itu hatinya, kamu itu punya kemampuan untuk melakukan ini, sangat mampu, ya. Jadi ingat ya, kalau nanti terjadi sesuatu, misalnya tahu-tahu kamu merasa tersinggung akan sesuatu, kamu merasa kamu ingin berantem sama seseorang gara-gara sesuatu yang nggak kamu ketahui, aku harap kamu ingat, itu adalah refleksi dari shadow kita. Mungkin ya, kadang-kadang memang ada orang yang sengaja nyari ribut, dan itu bukan salah kita dan nggak ada hubungannya dengan shadow kita. Tapi kadang-kadang ya, kalau misalnya sama orang ini konflik, masalahnya sama, terus kita pergi ke tempat lain, terus konflik lagi dengan masalah yang sama. Nah, itu sudah synchronicity, itu udah tanda dari spirit. Universe akan menghadirkan orang-orang yang bisa konflik dengan kamu, yang cocok dengan energi shadow kamu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa terbantu untuk melihat ke dalam diri sendiri, ya. Agar kita bisa mendengarkan rasa takut kita. Percayalah, ketika kamu sudah mendengarkan amarah kamu, kesedihan kamu, ya, rasa takut kamu, dan kamu sudah menyembuhkan itu, sudah berdamai dengan itu, ya, kamu akan ketemu masalah ini lagi dan lagi. Tapi kamu nggak akan merasa takut lagi, kamu nggak akan merasa terpancing lagi. Kamu hanya akan, ya udahlah, ya udah, oke, terserah deh, kayak gitu. Terus lewat begitu saja, kamu nggak akan terusik lagi. Nah, kamu akan jadi semakin sakti, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pile kedua. Ya, ini nyambung dengan ini ya, bacaan ini. I am dead. I'm trapped inside of myself and I am dead. Ini kayak orang yang kayak kehilangan jiwanya gitu loh. Kamu tahu nggak ciri khas orang yang kehilangan jiwanya? Ketika seseorang kehilangan jiwanya, dia hidup segan, mati tak mau, terus dia kayak makan tapi nggak merasa, ya. Terus dia olahraga tapi nggak seger, ya. Dia pergi sama temen tapi nggak merasa bahagia. Dan dia sibuk, biasanya ya, dia melakukan sesuatu secara impulsif untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya, gitu. Ya, kadang-kadang ada yang mengisi kekosongan ini dengan sesuatu yang adiktif. Misalnya main game dengan cara berlebihan, ya, 24 jam sehari main game, atau kayak minum-minum gitu, atau pakai drugs kayak gitu ya. Biasanya ada pelarian di sini. Ini adalah kayak panggilan buat kamu. Hey, ini adalah momen yang tepat bagi kamu untuk membangunkan jiwa kamu yang merasa mati. Kamu ingat film Click nggak? Adam Sandler. Kalau kamu belum pernah nonton, coba kamu nonton deh film Click. Nah, di film itu Adam Sandler kan punya remote ajaib yang bisa kayak mengontrol hidup di sekitar dia, ya. Jadi mengubah warna kulit sampai mempercepat timing. Nah, di film ini kan Adam Sandler selalu fast forward karena dia nggak sabar. Dia pengen tahu kapan dia sukses. Sehingga tanpa sadar, tahu-tahu anak-anaknya yang kecil-kecil itu tahu-tahu udah pada dewasa gitu ya. Tahu-tahu istrinya diambil orang lain.
Tahu-tahu dia nggak nyadar, tahu-tahu bapaknya udah meninggal gitu. Nah, tapi dia nggak nyadar. Ini sering terjadi kan di hidup kita. Kita saking fokusnya ke ambisi dan karir kita, sampai tanpa sadar kita melewatkan momen-momen penting di dalam hidup kita. Pesan yang ditarik dari film itu ke dalam readingan ini adalah, ini posisi kita sekarang, ya. Ini tahun dimana kita sukses, ya. Ini misalnya 10 tahun, ya. Nah, Tuhan sudah menjanjikan kita sukses, ya. Nah, kita hanya perlu menjalani saja. Kalau memang kesuksesan ini memang digariskan untuk kita, ya asal kita berusaha aja pasti dia akan datang untuk kita kan. Tapi di antara rentang 10 tahun ini, untuk dari kita posisi sekarang sampai sukses ini, ada hal-hal kecil yang terjadi di rentang waktu ini yang merupakan kebahagiaan bagi kita, yang merupakan hal yang harus kita alami untuk merasa hidup, ya. Itu adalah meluangkan waktu bersama orang-orang tercinta, dengan anak-anak kita, menolong teman-teman kita yang kesulitan, ada buat orang-orang yang penting bagi kita, ya. Cinta, ya. Ada cinta yang bisa kita nikmati di antara rentang waktu ini. Mungkin di titik ini bapak kamu atau mama kamu berpulang gitu, ya. Dan kamu gara-gara terlalu fokus dengan kerjaan, kamu nggak punya waktu untuk ada buat mereka ketika mereka masih hidup. Tidak bisa menghargai mereka ketika mereka masih ada. Akhirnya ketika kamu sukses, kamu merasa hampa. Nah, apa saya merasa kesuksesan ini seperti kemenangan yang hambar? Ya, kalau kita nonton video nasihat dari orang-orang tua, ya, bagi orang-orang muda, sebagian besar dari mereka selalu mengatakan, keluarga itu sangat penting. Keluarga itu lebih penting daripada karir saya. Ada videonya di mana Mike Tyson bawa seorang reporter main ke rumahnya, kemudian dia memamerkan piala-piala itu, sabuk-sabuk juara itu. Reporter itu ngomong, wah kamu pasti bahagia banget ya, sabuk juaranya banyak banget. Mike Tyson ngomong apa? Enggak, ini semua sampah. Ternyata yang paling penting buat saya itu bukan ini semua, tapi anak-anak saya jauh lebih penting daripada ini, ya. Cinta itu yang paling penting. Kita hidup di sini bukan untuk mengejar sukses atau ambisi duniawi. Iya, itu penting. Tapi ada cinta yang harus kita alami. Di dalamnya juga ada kesedihan, dinamika kehidupan yang harus kita alami. Ya, ini yang membuat kita hidup. Ketika kita merasa, ketika kita kayak bahagia bersama keluarga atau sedih karena hewan peliharaan kita meninggal, kita merasakan benar-benar, ya, disitulah kita merasa hidup. Apa nasihat buat kamu yang memilih kartu kedua? Oke, terima kasih. Sacral chakra itu setahu saya, ya, chakra yang kayak energinya itu creation, energi mencipta, membuat sesuatu, ya. Termasuk di dalamnya dari membuat anak sampai kreativitas, ya. Tuhan ingin menyemangati kamu, ya. Kalau kamu merasakan hidup kamu, ya, kayak nggak melulu fokus di ambisi kamu atau pengejaran misi mengejar harta duniawi, ya. Saya nggak bilang itu nggak penting, itu penting, ya. Kita butuh makan, ya. Tapi kalau kita memang hidup di dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan ini, ya, yaitu kayak ada buat orang-orang yang kita cintai, ya, bersedih ketika kita kehilangan sesuatu, ya, peka terhadap orang di sekitar kita, ketika kita hidup, ya, mengalami, bersedia untuk membuka hati dan mengalami hidup kita ini yang singkat ini, ya. Percaya nggak percaya, itu akan mendukung kreativitas kita. Saya rasa, ya, justru itu malah akan lebih membantu kamu untuk mencapai kesuksesan itu loh daripada. Jadi untuk file kedua, nasihat kamu adalah rasakan hidup. Jangan hanya ada, jangan hanya melek,
hiduplah, ya, hidup, merasakan sesuatu, berikan cinta kepada orang-orang di sekitar kamu, ya. Oke, semoga bisa relevan dan bermanfaat ya. File kedua, sekarang kita maju ke file ketiga. Two of Swords, kayak apa ya, kayak buah si malakama gitu loh. Jadi di sini ya kayak ada dilema buat kamu. Kamu merasa takut menyakiti sesuatu. Yang kamu inginkan adalah semua orang bahagia. Tapi kamu sadar banget di sini karena kamu sangat bertanggung jawab, karena kamu sadar betul bahwa tindakan kamu itu bisa menyakiti orang lain dan kamu tidak menginginkan hal itu, ya. Kamu orangnya sangat baik, kamu ingin semua orang bahagia, ya. Jadi kamu dilemanya tuh kayak, kalau saya mendengarkan diri sendiri, orang lain sakit hati. Tapi kalau saya mendengarkan orang lain, saya tahu saya yang sakit hati, kayak gitu loh. Atau enggak bisa juga kayak, kalau saya pilih si A jadi suami saya, nanti si B sakit hati. Kalau saya pilih si B, nanti si A yang sakit hati. Padahal dua-duanya saya sayang gitu loh. Jadi saya harus pilih yang mana gitu ya. Perlu kamu ketahui ya. Tidak bisa dihindarkan kalau harus ada yang sakit hati. Ya, gini, saya kasih tahu ya, kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Misalnya, kamu bayangin kalau kamu jadi Tuhan deh, pusing banget nih. Contohnya nih, saya kasih contoh. Kesebelasan Manchester United sama kesebelasan Chelsea sama-sama punya misalnya 10.000 orang fans, ya. Nah, malam ini Manchester United sama Chelsea itu akan bertanding. Dan ini pertandingan yang sangat penting. Siapa yang menang, dia akan juara, ya. Nah, karena itulah fans-fansnya Manchester United sama fans-fansnya Chelsea sama-sama pergi ke tempat ibadah untuk berdoa pada Tuhan, pergi ke dukun untuk biar gimana caranya biar kesebelasan favorit saya menang gitu ya. Udah potong ayam, udah sembur-sembur dukun gitu ya. Coba kamu bayangin kalau kamu jadi Tuhan deh. Bingung banget kan. Ini menangin yang mana ini ya. Kalau dimenangin dua-duanya ya terus siapa yang juara ya. Harus ada salah satu yang dikorbankan memang ya. Cirinya terus Tuhan ngomong ya sudahlah, misalnya Chelsea yang berusaha lebih keras, berusaha lebih gigih untuk menang, ya sudah mereka yang menang akhirnya. Nah terus kesebelasan Manchester United protes dong, gimana sih ini, saya sudah berdoa, saya sudah ke dukun, tapi kesebelasan saya malah kalah gitu. Jangan-jangan Tuhan tidak ada nih, gara-gara ini saya jadi ateis kayak gitu. Iya kan? Jadi kayak ketika kamu berbahagia pasti ada yang sedih dan kita nggak bisa menghindari itu ya. Jadi ini memang konsekuensi yang nggak bisa kita hindarkan. Mau nggak mau kita memang harus pilih salah satu. Dan semakin lama kita berpikir, merenungkan siapa yang kita pilih ya, gitu. Mau pilih apa ya, tidak mengorbankan sesuatu. Kerusakan yang akan ditimbulkan ini akan menjadi semakin parah ya. Untuk itulah aku akan coba tanya ke spirit. Aku nggak akan nanya kamu milih yang A atau yang B gitu ya. Saya nggak akan nanya gitu ke spirit karena setiap orang berbeda dan ini general reading. Jadi saya akan nanya ke spirit, bagaimana untuk membantu kamu memilih pilihan yang tepat ya. Kok nggak ada advice-nya sih? Woi, woi. Apa advice-nya? Oke, bentar. Scorpio, kamu mau pakai deck ini nggak untuk advice? Oh, nggak mau. Bentar. Nggak mau. Oke. Kita cari deck lainnya. Kamu pakai deck apa? Apa yang harus dilakukan? Tolong bantu Scorpio pemilih deck 3 ini untuk memilih. Apa yang harus dipertimbangkan untuk memilih? Ada di sini kah?
Oke, Scorpio, ini adalah nasihat dari spirit untuk membantu kamu memilih. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan untuk memilih pilihan yang tepat. Ya, oke, bentar. Oke, ini. There's no excuse, my friend, for breaking my heart again. You are a catalyst to learn how to be stronger in a hard way. Oke. Nasihat yang pertama buat kamu, ya. Dalam memilih pilihan ini, kamu harus sadar sakit hati itu memang bagian dari pelajaran hidup. Siapapun yang akan dirugikan dari hasil dari pilihan ini, dia akan belajar sesuatu yang berharga untuk modal dia di kemudian hari. Jadi situasi ini juga akan membantu dia, ya. Seperti yang saya katakan di bulan lalu, ya, saya ingat banget buat Scorpio, saya bilang kan jangan pernah menyesal gitu kan. Saya ya saya ceramah soal itu ya, nasihat dari engkong saya, ya. Itu ada di sini, ya. Sekalipun kamu memilih pilihan yang mungkin kayaknya salah gitu ya, dan kamu berharap kamu bisa memutarbalikkan waktu dan memilih pilihan yang berbeda, ya saya yakin kamu akan menemukan problema yang sama gitu, ya. Karena kita hidup di dunia ini itu sebenarnya untuk mengalami. Kita hidup di dunia ini untuk belajar. Dari pilihan-pilihan yang kita buat, kita belajar sesuatu. Mau itu pilihan benar atau mau itu pilihan salah, ujung-ujungnya kita akan belajar sesuatu. Jadi jangan pernah menyesal, ya. You are a catalyst to learn. Nah, ya. Ingat, kamu jangan merasa bersalah. Siapapun yang tersakiti nantinya, ya, pengorbanan apapun yang kamu buat nanti, jangan menyesal, ya, karena ini saya ngerasa pilihan ini mau milik A atau B, ya, ini bakal jadi modal buat di masa depan nanti, gitu, ya. Suatu saat nanti kamu akan ngerti kenapa pilihan ini membuat saya merasa seperti ini, membuat hasil akhir yang seperti ini, ya. Jadi jangan pernah menyesali keputusan yang kamu ambil. Itu yang pertama. Oke? Ada yang bilang begini, sebenarnya tuh nggak ada keputusan yang salah. Apapun yang kita pilih, itu ya sama aja kayak kita lagi nyetir terus pakai GPS ya. Kalau GPS bilang belok kiri. Tapi kita lurus aja karena kita pikir belok kiri ditutup portal gitu ya. Jadi nggak mungkin kita belok kiri ya. Jadi kita lurus, GPS akan menemukan alternatif lain agar kita bisa mencapai tujuan kita. Kita hanya mungkin muter sedikit kayak gitu. Ingat itu ya. Oke. Kemudian nasihat yang kedua. Oke, this is the world, a whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star. World Wide Web, the end until we found. Oke, jadi pilihan apapun yang kamu ambil nantinya, saya rasa ini akan menimbulkan kayak membuka perspektif kamu. Jadi gara-gara kamu belajar sesuatu ini, ya, dari pilihan yang kamu buat ini kamu belajar sesuatu. Nah, ini akan membuka horizon kamu. Ini akan membuat kamu memahami, oh, ternyata seperti ini, ya. Kamu akan belajar pelajaran yang sangat berharga dari pilihan ini, ya. Oke. Yang ketiga adalah Hermit. Believe it in yourself. Reach down inside. The love you found will set you free. It's funny how some distance make everything seem small. I'll discover way to be myself. Oke, saya merasa ini ya pesannya di sini. Jadi gini. Oke, saya nggak tahu kamu ada di dilema apa ya. Ini general reading. Tapi saya percaya di setiap dilema pasti ada option di mana misalnya mungkin option A ini adalah ketika kamu memilih cinta. Option B ini adalah ketika kamu memilih rasa takut. Gitu. Ada option yang kamu buat karena kamu cinta. Tapi ada juga option yang kamu buat karena kamu takut. Misalnya dilema antara dua orang cowok ganteng yang pilih Edward atau Jacob gitu ya. Misalnya kalau saya pilih Edward karena saya takut digigit sama Edward nanti kalau saya pilih Jacob. Itu namanya fear. Tapi kalau kamu pilih Jacob karena kamu cinta sama Jacob, jadi kamu nggak peduli kalau si Edward mau galak sama kamu gara-gara kamu milih Jacob. Itu namanya pilihan berdasarkan cinta.
ya. Ketika kamu memilih dari rasa takut, kamu memilih pilihan itu karena kamu ingin menghindari sesuatu. Tapi ketika kamu memilih dari rasa cinta, kamu memilih itu karena kamu, sekalipun kamu takut, itu tidak membuat kamu gentar, ya. Karena kamu ingin yang terbaik bagi dirimu sendiri, karena kamu merasa kamu layak untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Itu dari cinta, ya. Selama pilihan itu bisa kamu pertanggungjawabkan, ya. Oke Scorpio, itu saja readingan untuk bulan September 2022. Saya harap readingan ini bisa membantu kalian ya dalam menjalani bulan September yang kayaknya berat banget nih, sampai Dewi Kali sampai muncul, ya. Tapi kalian harus percaya ada kekuatan yang ingin melindungi kalian karena dia cinta sama kalian. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Kalau kalian misalnya Muslim, ya percayalah bahwa Allah melindungi kalian, ya. Kalau kalian misalnya mungkin ya agama Kristen, percayalah bahwa Tuhan Yesus mencintai kalian. Apapun sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing, ya. Oke Scorpio, jangan lupakan kalau kalian luar biasa. Oke. Sampai jumpa bulan depan, ya. Kasih tahu saya kalau resonates, ya. Makasih Scorpio, namaste.